Kemudian penetapan beliau sebagai tersangka juga sudah kita lakukan pada pemeriksaan sebelumnya. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Resmi ditahan, ini pelajaran berharga dari seorang Roy Suryo. Ya, mantan Menpora era SBY sekaligus politisi senior Demokrat Roy Suryo resmi ditahan. Nampaknya Roy Suryo terlalu jumawa akan kasus hukum sehingga dirinya disebut menghina aparat dengan menghadiri touring di saat statusnya telah menjadi tersangka. Roy Suryo mungkin lupa kalau dirinya hidup di era digital di mana kesalahan sedikit saja bisa berujung fatal. Tentu saja kita masih ingat bagaimana dulu ia tersyok saat melakukan penyidikan hingga keluar dengan kursi roda. Tapi belakangan dirinya malah unjuk gigi dengan tertawa cekikikan di hadapan komunitas mobil mewah. Memang kasus penistaan agama minoritas ini banyak menuai harapan pesimis. Bagaimana tidak? Sebelumnya beberapa ustadz juga dilaporkan lantaran menghina agama Kristen dan lainnya. Tapi hukum seakan lemah terhadap laporan hingga tak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Sebut saja Abdul Somad yang menghina salib dan juga Rizik yang mengolok-olok Yesus. Iya, sampai saat ini laporan terhadap mereka seakan hilang di telan bumi. Pantas kalau Roy Suryo kemudian merasa jumawa dan yakin dirinya bisa lolos. Bedanya, jejak digital Roy Suryo terpampang jelas di media sosialnya dan statusnya sebagai seorang politikus. Sebelumnya diberitakan bahwa Polda Metro Jaya resmi menahan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat 5 Agustus 2022 malam ini. Mulai malam hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, laki-laki usia 52 tahun, demikian kata Zulpan kepada wartawan. Menurut Zulpan, Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan juga ada beberapa pertimbangan lain. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian kata Zulpan. Penahanan terhadap Roy Suryo dilakukan setelah sebelumnya ia kedapatan mengikuti kegiatan touring komunitas mobil Mercedes-Benz meski tengah berstatus sebagai tersangka penistaan agama. Menurut Roy, kegiatan touring bersama komunitas mobil itu berlangsung pada Minggu 31 Juli 2022 di rest area KM 11 Tol Jagorawi. Kehadiran dirinya dalam kegiatan itu sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anggota komunitas Mercedes-Benz SL Club MBSL, mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia Komjen Nana Soekarna. Kehadiran saya di sana adalah sebuah apresiasi kepada salah satu anggota senior MBSL yang saat tersebut mengadakan syukuran hari kelahirannya, yakni Bapak Komjen Pol Purnawirawan Nana Soekarna, yang dilakukan dengan acara doa bersama, demikian kata Roy. Sebagai informasi, Roy ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Rasanya kalau Roy Suryo sedikit menahan diri dan tidak mengumbar kebahagiaan, mungkin bisa jadi aparat dan juga masyarakat lupa akan kasusnya. Tetapi naas, Roy Suryo justru menunjukkan kebebalannya dengan seolah-olah menertawakan jerat hukum yang menimpanya. Status tersangka ia pandang sebelah mata karena yakin bisa lolos suatu ketika. Namun sayang, prediksi Roy Suryo ternyata mentah dan membuat aparat dan masyarakat semakin muak akan tingkahnya. Semoga saja hukuman setimpal bagi Roy Suryo bisa dikenakan kepadanya. Mengingat cuitan Ferdinand Hutahian juga berujung penjara beberapa bulan lamanya. Apalagi posisi Roy Suryo sebagai publik figur yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai hukum direndahkan begitu saja oleh politisi atau pemuka agama, sedang mereka yang berstatus sebagai rakyat biasa tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini mengingatkan kepada banyaknya rakyat sipil yang dipenjara akibat undang-undang ITE, di mana yang bersangkutan bisa jadi tak tahu menau akan hukum perundang-undangan yang ada. Begitulah kura-kura dan artikel ini ditulis oleh Niha Alif. Terima kasih.